hormati sahabat-sahabat anti galau, sahabat subscriber, shockbacker, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia, berbahagia, saya berada di bawah tiang listrik. Wah, tiang listrik berbahaya. Stop. Menang. Berbahagia. Jadi saya pada malam hari ini sahabat berbahagia karena saya akan mengunjungi buyut saya. Waduh, buyut saya. Beliau adalah salah satu penakluk jin di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Raja jin nih, raja jin. Waduh, raja jin. Jadi saya berada di daerah daerah blok Jaha, daerah Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Sholawatullah, sholawat dulu ngecaprak diterusakan. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadin sana Rabbi tihim. Sholat istighfar dan selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Ikutin saya sahabat. Jadi begini, saya sudah berada di atas ketinggian 2000 kaki berit. Waduh, kaki berit ngos-ngosan dan jaket. 2000 kaki berit. Jadi saya akan menemui atau mengunjungi buyut saya nih, buyut saya sahabat. Ini adalah buyut, namanya buyut Mbah Mas Hanafi Jaha. Wah, Mbah Hanafi Jaha. Ini adalah gerbang daripada pintu masuk Mbah Mas Hanafi Jaha. Jadi ceritanya begini. Cerita saya sebenarnya sebelum saya memasuki area makam. Saya dulu, kenapa saya mengatakan beliau adalah penakluk jin dan raja jin di Cirebon? Dulu waktu saya kecil saya ngaji sama nenek saya. Saya ngaji, setelah ngaji Quran alif, ba, ta, sa, ikro. Nah, ketika ngaji, nenek saya ngomong, "Jang, kalau di tempat-tempat angker, kalau mau pipis kebelet di tempat angker, maka bacalah bacaan ini, yaitu hum tingeling anak putu buyut jaha." Hum tingeling anak putu buyut jaha. Jadi nanti setan jin melayu kabeh kok. Saya dulu seperti itu. Ketika saya resapin dan ketika saya ngobrol dengan bapak saya, abah saya pernah cerita kepada saya. Cerita dulu abah saya pernah berpuasa di makam beliau selama 40 hari 40 malam tirakat di sini. Abah saya pernah cerita, dan ketika malam terakhir abah saya dikasih pusaka, dan pusakanya masih saya simpen sampai sekarang. Dikasih pusaka, ketika dikasih pusaka dari sini abah saya jalan kaki sampai ke rumah. Nah, ketika mau sampai ke rumah, abah saya menemui pocong pada tiduran di jalan nih, jalan setapak, pocong pada tiduran sama kuntilanak, tuyul dan anak-anak kecil banyak. Ketika sudah apa? Lanjut. Kenapa? Ngelek tah. Nah, ketika nyampe di rel kereta, hilang apa pocongnya hilang. Waduh, hilang. Jadi makanya sukses dan pusaka itu masih dibawa. Aman beli jaringannya? Jadi begitu sahabat ceritanya. Jadi kenapa Mbah Mas Hanafi Jaha ini dikatakan sebagai penakluk jin dan raja jin? Jadi ceritanya seperti itu.
dan ketika cerita hasil meditasi saya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, Mbah Mas Hanafi Jaha ini siapa sih beliau? Ya, dijuluki adalah siapa nih beliau siapa? Bahkan almarhum Presiden Gus Dur, Allahumma yarham, pernah berziarah ke beliau ke sini waktu masih menjabat sebagai presiden. Jadi ini adalah jalur dari ibu. Jalur dari ibu. Nah, jalur dari ibu. Jadi saya Ujang Bustomi bin Haji Lukman Hakim bin Kiai Hudori bin Kiai Jamhur. Kiai Jamhur yaitu putra daripada ibu Nyai Wilayah. Nah, ibu Nyai Wilayah putri daripada ibu Nyai Latifah, dan ibu Nyai Latifah adalah anak daripada Mbah Mas Hanafi Jaha. Sedangkan Mbah Mas Hanafi Jaha sendiri adalah bin Hashim bin Abdullah bin Hasim bin Musayyah bin Ahmad bin Sayyid Hasim Ba'alawi. Waduh, ya, Sayyid Hasim Ba'alawi. Sayyid Yahya Ba'alawi. Jadi bukan Hasim, Sayyid bin Hasim bin Sayyid Yahya Ba'alawi. Jadi beliau adalah bin Yahya, turunan cucu daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu sahabat. Jadi kalau nasab daripada Kiai Jamhur itu dari nasab perempuan. Itu tadi ibu Nyai Wilayah, ibu Nyai Latifah, dan juga Kiai Mas Hanafi Jaha bin Hashim bin Abdullah bin Hashim bin Ahmad bin Sayyid Hasim Ba'alawi. Jadi Sayyid Hasim Ba'alawi sendiri adalah kakek moyang beliau dimakamkan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bahkan beliau dijuluki sebagai Datuk Janggut Merah sama orang-orang Kutai Kartanegara. Nah, sementara kakek dan nenek beliau dimakamkan di Wonosobo. Wonosobo. I love you warga Wonosobo. I love you warga Kutai Kartanegara, masih baraya. Jadi beliau adalah bin Yahya. Jadi Sayyid Yahya Ba'alawi. Waduh, ngeri maning baik ya Ujang Bustomi. Alah. Jadi ketika saya ngepret setan belek, setan engklek, jadi saya berguru kepada beliau. Beliau adalah sang penakluk jin dan juga sang penakluk setan belek. Bahkan ada pusaka bapak saya yang dikasih sama beliau. Nanti pusakanya saya tunjukin, sampai sekarang masih saya rawat benar-benar dengan rapih dan tersimpan. Saya akan masuk ke beliau, ke dalamnya. Yahya Ba'alawi, kakek moyang beliau adalah Sayyid Yahya Ba'alawi, berada di Kutai Kartanegara. Ini adalah makam daripada beliau, yaitu Mbah Mas Hanafi Jaha. Ini adalah buyut saya. Jadi begitu sahabat. Jadi ketika berbicara dulu beliau adalah penakluk jin, saya pernah diomongin sama nenek saya. Itu nenek saya, kalau di tempat-tempat angker bacalah hum tingeling anak putu buyut Jaha. Nah, beliau adalah buyut saya sahabat. Beliau adalah turunan dari Kutai Kartanegara. Nah, kenapa ini dinamakan Jaha? Ini blok Jaha nih, blok Jaha. Jaha itu adalah identik di Banten juga ada blok Jaha. Jadi I love you warga Banten. Di Jaha ada, di Serang ada, di Anyer di Banten ada Jaha ya. Kalau orang-orang sana pasti menyebut ada blok Jaha atau desa atau pedukuhan Jaha. Nah, konon Jaha sendiri adalah dulu tempat perkumpulan para habaib, para kiai, para pejuang-pejuang Islam yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini dan juga melawan penjajah Belanda. Waduh, ya, jadi perjuangan beliau selain menyebarkan agama Islam di Indonesia, bahkan beliau adalah memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa sahabat. Jadi ini adalah Jaha. Kalau warga Banten pasti blok Jaha. Karena Jaha apa? Beliau kalau nasab dari laki-laki berarti larinya ke Banten. Larinya ke Banten. Sama saya, Kiai Hudori bin Jamhur bin Kiai Arif bin Tubagus Muhyiddin bin.
Jadi itu sahabat, masih ngelek masih. Jadi ini adalah makam dari buyut saya. Ini tadi ada belakang mabur gitu, makanya diganggu. Padahal ini saya berada di ketinggian 3000 kaki curut. Wah, mana setan lewat. Ini adalah makam beliau, di sini berada di tepatnya di gunung, di Blok Jaha. Jaha itu adalah nama blok, kalau di Cirebon ada dan di Banten ada, pasti di Anyer dan juga di Serang dan ya semuanya itulah. Dan itu semua adalah wallahu a'lam bishawab bimuradi. Yang pasti beliau mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun saya, mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan di dini wa dunya wal akhirah. Sahabat yang saya hormati dan yang saya banggakan. Dari mana aja nih? Absen. Singkakerta hadir. Taiwan. Tanah Karo, Medan hadir. Tangerang, Banten. Padang, Bandung. Cibinong, Jember. Jadi begitu sahabat ya, Kiai Mas Hanafi Jaha bin Hasim bin Abdullah bin Hasim bin Musayyah bin Ahmad bin Sayyid Yahya Ba'alawi. Jadi Ujang Bustami bin Haji Lukman Hakim bin Ki Khudori bin Ki Jamhur. Ki Jamhur binti ibunya yaitu Ibu Nyai Wilayah dan juga Ibu Nyai Latifah dan putri daripada beliau Mbah Mas Hanafi Jaha. Mbah Mas Hanafi Jaha sendiri adalah bin Hashim Kalimantan Timur, Alef juga Kalimantan Timur. Jadi masih satu terah. Sahabat yang saya hormati, bukanya cuman sama cabai saja, cabai merah aja nih. Pernah cerita ke saya, tirakat di sini makannya cabai. Waduh, itulah luar biasanya orang-orang terdahulu kalau tirakat, wah wis bukan kaleng-kaleng. Beda sama saya, ya, sama saya. Saya masih ngomong janda herang, masih melotot, salah kaku. Mana kucing garong. Begitu sahabat. Ya kalau dari jalur Kiai Jamhur, Kiai Arif, Bagus Muhyiddin, Banten ke sini adalah larinya ke Kutai Kartanegara, dan kakek dan nenek beliau dimakamkan di Wonosobo. Komplitkan itulah jarak. Berarti keluarga besar beliau adalah turut serta menyebarkan agama Islam di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika saya ngepret setan belek, setan kepicirit, setan tekek, maning setan tekek. Jadi saya berguru kepada beliau, hum tingeling anak putu buyut Jaha. Waduh, tingeling. Aduh. Hadir mana ini? Bekasi hadir. Tadi Kalimantan Timur sudah hadir kan? Oh, hadir. Terus Brebes. Jadi begitu saya. Ini Mataram. cuma woro-woro saja. Woro-woro ini adalah Mbah Mas Hanafi Jaya, adalah beliau seorang penakluk jin. Penakluk jin di wilayah Cirebon. Beliau adalah nasabnya jelas. Ya, nasabnya jelas. Jadi ini adalah turut mensiarkan agama Islam. Dan ini adalah di masanya Mbah Mukoyim. Mbah Mukoyim, kalau tahu orang Cirebon, Mbah Mukoyim di Sindang Laut ada Mbah Mukoyim. Dan juga beliau adalah menantu daripada Kiai Ardi Sela. Ini menantunya Kiai Ardi Sela di Buntet Pesantren. Waduh, Buntet Pesantren. Seputar-putar beliau dulu tidak gila jabatan, tidak gila harta. Kalau beliau sudah gila jabatan, gila harta, sudah dapat pangkat di kerajaan ya, kerajaan keraton. Tapi beliau memilih uzlah sini di perbukitan di ketinggian 2000 kaki curut, tinggi soal dhuwur. Jadi bilang insya Allah mabruk, doakan saya mudah-mudahan saya diberikan panjang umur. Terus kita jangan pernah takut setan belek, setan engklek, setan kepicirik ya, kepret bepak. Halo ya, Ba'alawi, waduh Ba'alawi caprak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah sekilas daripada silsilah saya beli saya sama santri silsilah apa yang dibanggakan, enggak, sama
setan kepicirit badure. Saya nih, setan belek badure. Nah, beliau adalah orang-orang soleh. Saya mau Badung ya. Saya menakal. Nah, mudah-mudahan saya kecipratan ilmunya beliau untuk terus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tidak akan pernah berpolitik dan saya tidak akan pernah berkomentar tentang politik yang berada di Indonesia. Saya akan fokus dengan dakwah dengan cara-cara saya sendiri, dakwah dengan cara-cara sendiri. Dan saya tidak akan terpancing politik apapun di Indonesia, saya tidak akan pernah berkomentar. Alafu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.